Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mauliza. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Aspek Teknis dan Operasi. Dosen pengampu Ilmu Mutia Civa. Baik ya, yang pertama itu ada pengantar konsep aspek teknis. Pengantar konsep aspek ada beberapa, yaitu yang pertama ada lokasi proyek bisnis, yang kedua ada seberapa skala operasi, yang ketiga kriteria pemilihan mesin dan equipment, yang keempat proses layout pabrik, yang kelima ada jenis teknologi. Selanjutnya ada pemilihan lokasi proyek, yang pertama ada variabel utama. Yang pertama ada persediaan barang mentah, yang kedua letak pasar yang dituju, yang ketiga tenaga listrik dan air, yang keempat suplai tenaga kerja, dan yang kelima ada fasilitas transportasi. Selanjutnya ada variabel yang bukan utama. Yang pertama ada hukum dan pengaturan yang berlaku di Indonesia, yang kedua ada iklim atau keadaan tanah, yang ketiga ada sikap dari masyarakat setempat atau adat istiadat, yang keempat ada rencana masa depan perusahaan atau perluasan. Selanjutnya ada keuntungan yang diperoleh dengan mendapatkan lokasi yang tepat. Yang pertama, pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Yang kedua ada kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Yang ketiga ada kemudahan untuk memperluas lokasi usaha, karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha diperluas lokasi sewaktu-waktu. Yang keempat ada memiliki nilai atau harga ekonomis yang lebih tinggi di masa akan datang. Yang kelima ada meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Selanjutnya ada luas produksi. Jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, batas permintaan. Yang telah diketahui terlebih dahulu dalam perhitungan market share atau pangsa pasar. Yang kedua, tersedianya kapasitas mesin-mesin yang dalam hal ini dibatasi oleh kapasitas teknis atau kapasitas ekonomi. Yang ketiga, ada jumlah dan kemampuan tenaga kerja pengelola proses. Dan yang keempat ada kemampuan finansial dan manajemen. Yang kelima ada kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada layout. Layout merupakan keseluruhan proses penentuan atau bentuk dan penempatan fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan. Layout mencakup layout site, layout lahan, lokasi proyek, layout bangunan, bukan pabrik, dan fasilitasnya. Selanjutnya ada layout pabrik. Layout pabrik terdapat dua jenis, yaitu layout proses atau layout fungsional dan layout garis, layout atau layout produk. Pada layout fungsional, mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam suatu ruangan yang sama. Sedangkan pada layout garis, mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan dari operasi proses pembuatan produk. Selanjutnya ada kriteria untuk evaluasi layout pabrik. Ada yang pertama adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Yang kedua, adanya arus produk dalam proses yang lancar dari satu proses ke proses yang lain. Yang ketiga, ada penggunaan ruang yang optimal. Yang keempat, terdapat kemungkinan untuk dengan mudahnya melakukan penyesuaian maupun untuk ekspansi. Yang terakhir, meminimalkan biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja.
Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis teknologi dan equipment. Yang pertama, ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan yang bahan mentah yang digunakan. Yang kedua ada keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain yang memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek. Yang ketiga, kemampuan pengetahuan penduduk atau tenaga kerja setempat. Yang keempat, mengembangkannya juga kemungkinan penggunaan tenaga kerja asing. Yang terakhir ada pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan sebagai salinan teknologi yang akan dipilih sebagai akibat keusangan. Sekian presentasi dari saya. Saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.